Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mari pada hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Adapun ibadah pada hari ini bertema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Mari kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk tetap menyatakan kebenaran. Dia yang sudah memanggil kita, dan bagaimanakah jawab kita? Mari dengan berdiri kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Marilah bersama-sama kita dasarkan pengakuan kita bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Di awal ibadah tadi kita sudah menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mungkin sangat mudah bagi kita untuk menyanyikan dan juga menjawab, "Iya Tuhan, saya mau mengikut panggilan Tuhan." Namun apakah kita akan benar-benar siap jika Tuhan menyuruh kita untuk tetap menyatakan kebenaran? Walau kita di dalam tekanan atau bahkan ancaman. Apakah kita bisa tetap hidup saleh dan benar? Serta bisakah kita tetap menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita? Mari kita pujikan di dunia yang penuh cemar. Hidup
melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup lagi di baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita bersatu hati dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan ya Tuhan, untuk kami bisa datang dan bersekutu lagi di hadirat-Mu. Tuhan, begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Walaupun setiap kali dosa itu seringkali juga kami ulang-ulangi kembali ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami belum bisa menyatakan kebenaran, dan kami lebih sering ya Tuhan untuk tidak melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menjadi teladan dan kami tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Amin. Hatiku
satu-satu andalan kita, sumber hidup kita, dan Dia yang memulihkan kita yang sendu. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Mari kita pujikan dalam nama Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama pada saat ini menghadap Tuhan, kita memasuki liturgi pelayanan firman, kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang turun menyapa kami dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan penuh kesetiaan memelihara kami, ya cinta-Mu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur sekali lagi Kau berikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama, baik dalam keluarga kami ataupun kami secara pribadi. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kesempatan ibadah online ini, karena kami percaya situasi akan segera membaik karena Tuhan akan memulihkan ini semua. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, supaya kami menjadi tahu apa yang hendak kami dengar, apa yang hendak kami renungkan, dan firman ini boleh benar-benar kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Matius 10 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan kasih Yesus Kristus. Kalau ada yang bertanya, kok suasana ibadahnya beda? Ya beda, karena adalah bagaimana cara teman-teman Komisi Pemuda Remaja itu mengkreasikan ibadah kita. Tentunya dalam ibadah yang lebih semarak, lebih semangat. Tadi mungkin nyanyi lebih semangat ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yakni tetaplah nyatakan kebenaran.
Kristus. Nah, saya akan menampilkan sebuah gambar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah gambar yang mungkin kita bisa menebaknya. Ada orang yang sedang menjelaskan sesuatu. Ini orang yang sedang memasarkan sebuah produk, ya. Kita tahu kalau orang pengen iklan, memasarkan sebuah produk itu pasti meyakinkan dan pasti bahasa yang dipakai bahasa positif dong. Misalkan saja saya jualan permen. Nah, wah, saya jualan permen, bahan dasarnya itu bahan yang sehat begini, tanpa bahan pengawet begini, bahkan bergizi begini-begini. Nggak mungkin saya jualan permen itu, oh saya mau jualan permen ya, ini kalau dikonsumsi itu bisa bikin diabetes. Nggak mungkin. Apa orang jual makanan begitu, jualan ikan goreng misalkan, wah ikannya enak begini, bergizi. Nggak mungkin. Wah, ikan ini kalau dimakan, kalau nggak hati-hati tulangnya itu bisa nyangkut di leher. Nggak mungkin ya. Pasti akan mempromosikan sebaik mungkin supaya dagangannya laris, supaya rayuannya berhasil. Akan tetapi dalam teks kita ini adalah bagaimana Yesus itu mencoba mengajak para murid yang barusan dipanggil. Yesus itu berbicara tentang realita bagaimana mengikut Dia. Yesus tidak berbicara tentang sesuatu yang isinya cuma kenikmatan, berkat dan sukacita. Kenapa? Coba kita baca satu bagian ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahku, dan seterusnya. Ada sesuatu yang menarik. Apakah memang benar Yesus itu membawa perpecahan, membawa pertentangan antar seisi rumah? Karena jujur saja ada yang membaca teks ini secara harafiah dan ngobrol kepada saya, Pak, kalau orang itu niat mau mengikut Yesus itu harus meninggalkan orang rumah, Pak. Waduh, Bapak Ibu jangan ya, ini bahaya sekali kalau kita membacanya terlalu harafiah sekali. Judul perikop ini pun ya, itu adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Yesus itu berbicara tentang penganiayaan yang akan mereka terima kalau mereka mengikut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara kalau kamu ikut aku nanti akan mendapatkan kelegaan, akan melimpah, sukses, jaya di udara, di laut dan di darat. Tidak, Yesus tidak berbicara tentang itu. Yesus berbicara tentang apa? Penganiayaan. Coba kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita nanti punya waktu senggang, silahkan dibaca teks ini secara utuh. Satu perikop mulai dari ayat yang ke-16. Diutus seperti domba ke tengah serigala. Ancaman akan disesah di rumah ibadah. Disesah itu disiksa dengan cara yang ngeri gitu ya. Kemudian digiring ke penguasa dan raja-raja, akan ada fitnah di sana. Murid-murid akan menemui, mereka akan dibenci karena namanya. Ya. Kemudian ada ancaman penganiayaan, ada ancaman Beelzebul. Beelzebul itu bisa dibilang dewa lalat ya. Dewa lalat itu yang terkenal pada saat itu bisa membelokkan hati atau pikiran orang. Jadi ancamannya itu juga magis juga. Bahkan ada ancaman dari orang atau manusia yang bisa membunuh tubuh, ancaman pembunuh. Tetapi dari sekian ancaman itu Yesus ingin menunjukkan realitanya. Ini loh, nanti kalau kamu mengikut aku, nanti realitanya begini gitu. Yesus jujur kepada murid-muridnya bahwa akan ada resiko kalau mengikut Tuhan. Jadi ini kayak apa ya? Kayak sebuah tanda. Kalau kita mau ngomong, wah aku itu ikut Tuhan selama ini, perasaan pelayananku sudah baik, tapi kok hidupku juga masih banyak beban, masih banyak ujian juga ya. Jangan salah Bapak Ibu ya. Dari awal murid-murid Yesus dipilih itu sudah dikandani, sudah diberitahu nanti akan ada begini, nanti ada begini gitu. Dan Yesus tidak memaksa. Sampai titik ini apakah kita tetap mau ngomong bahwa aku adalah murid Kristus? Karena apa? Karena jujur saja di beberapa gereja itu seringkali yang ketika dibicarakan mengikut Kristus itu isinya pemulihan, kemenangan, apalagi pemulihan, kemenangan, kekuasaan, kesuksesan, intinya semuanya yang berkat yang luar biasa. Jarang berbicara tentang
resiko mengikut Tuhan Yesus. Bisa perhatikanlah lagu-lagu yang ada di YouTube gitu ya. Kemenangan itu di sini, kesuksesan, kejayaan, diangkat. Intinya tuh yang hebat, yang luar biasa. Tapi ternyata teks ini berbicara kepada kita bahwa Yesus mengingatkan, mengikut aku itu isinya nanti begini. Apakah ada keselamatan mengikut Tuhan? Pasti. Tetapi dalam perjalanannya apakah semuanya berisi tentang kebahagiaan? Enggak juga. Disesah, diancam, difitnah dan yang lain-lain, bahkan ancaman dibunuh. Akan tetapi Yesus juga katakan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31b, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut. Ketika Yesus menjelaskan realitas bagaimana mengikut Dia, ada sebuah resiko, ada ancaman dan lain-lain, tapi itu semua tidak akan terjadi tanpa kehendak Bapa. Burung pipit itu bukan jenis satu burung, tapi mau ngomong bahwa burung itu loh, burung liar kayak burung gereja, burung empret, nggak tahu di sini ada empret atau tidak. Burung yang liar itu yang nggak ada harganya. Itu pun jatuh dan tidaknya itu karya Allah. Bahkan Yesus katakan rambut kepalamu pun dihitung. Sampai sedemikian mendetail Allah mengasihi kita. Dan itu adalah sumber kekuatan kita untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya tempat kita berlindung. Kalau kita mendapatkan segala ancaman-ancaman ini, Tuhanlah satu-satunya tempat kita untuk berlindung, bukan yang lain. Nah, untuk itulah ya, dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37 Yesus membahas tentang keluarga. Kenapa kok demikian? Kalau kita berbicara tempat paling aman, lokasi paling aman, situasi paling nyaman dan aman, itu cuma di rumah, di keluarga. Betul nggak? Saya membayangkan ya, kalau misalkan orang mengalami kejatuhan atau apa, dia masih punya orang tua, punya keluarga, dia akan kembali otomatis. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi bebas, terlindungi, tercukupi, kebutuhan baik secara batin juga tercukupi, secara psikologis juga tercukupi. Tetapi apa maksud Tuhan? Apakah membawa perpecahan di sini? Bukan. Bahkan Tuhan Yesus mau katakan, bahkan keluarga itu bukan tempat utama untuk kita berlindung. Kira-kira artinya begitu. Jadi pedang yang dipakai itu dari bahasa yang dituliskan itu makhaira. Saya sulit ngomong makhaira karena ada epiglotisnya ya, pakai kata ch atau k, makhaira. Itu pedang yang digunakan, kalau di sini artinya a large knife, pedang yang memang lebar, digunakan untuk membunuh binatang-binatang dan juga memisahkan daging. Jadi memang tujuan Yesus mau ngomong pedang itu untuk memisahkan kita. Memisahkan dalam arti bukan memisahkan kita dari keluarga, tapi memisahkan kita dari segala ketergantungan kita ini. Contohnya kalau ada yang ngancem mau membunuh, kita akan mencari siapa? Orang yang jabatannya tinggi, yang punya kuasa untuk melindungi kita, betul kan? Orang kalau mau membunuh kita dengan kayu, kita akan cari orang yang bisa melindungi kita dengan besi. Kira-kira begitu konsepnya. Kalau ada orang yang memfitnah kita, kita akan cari pengacara untuk membela kita. Kira-kira begitu. Sampai di titik akhir, kalau kamu sudah habis-habisan, kamu tinggal pulang ke keluargamu, Yesus katakan enggak. Bukan untuk memisahkan kita dari keluarga, bukan. Tetapi satu-satunya tempat berlindung kita itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Jadi makhaira di sini, pedang di sini itu artinya kurang lebih untuk dikuliti dari segala ketergantungan duniawi kita. Karena jujur saja Bapak Ibu, kadang rasa aman itu ada, bukan kadang ya, seringkali rasa aman itu ada. Tolong kalau saya salah dikritik nanti. Rasa aman itu ada kalau di rekening uangnya banyak, semuanya sehat, kebutuhan segala tercukupi ya. Cukup itu kan banyak ya, beli rumah cukup, beli mobil mewah cukup gitu. Itu baru yang namanya aman.
Kalau seumpama kita bayangkan, kita andaikan itu semua tidak ada, bahkan kita sebatang kara, ayo kita mau ngapain? Kita itu diajak untuk mengkuliti. Yesus itu mengkuliti kita, menelanjangi supaya apa? Supaya kita menjadi murni dan benar-benar mengatakan bahwa iya Tuhan, hanya Engkau yang aku butuhkan, hanya Engkau saja tempatku untuk berlindung, hanya Engkaulah tempatku untuk bergantung. Dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Apakah memang benar-benar kita itu mengakui atau tidak? Apakah selama ini ketika kita hidup itu sebagai orang-orang Kristen itu kita mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Juru selamat itu kan orang yang bisa, pihak yang bisa memberikan kita keselamatan, cuma Dia saja, bukan yang lain, bukan garansi atau asuransi yang lain, tapi hanya Dia saja. Apakah memang kita mengaku Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias? Saya menampilkan sebuah foto tahun lalu gitu ya. Ini adalah foto teman-teman baptis dewasa dan juga CD di tahun 2019. Bapak Ibu coba mengingat ketika dulu baptis dewasa ataupun CD, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan? Sudah? Kalau saya sudah. Saya dulu di CD tahun 2000 berapa ya? 2008 apa ya? 2007 saya lupa. Saya sudah. Bapak Ibu sudah. Kalau teman-teman yang lain ya, teman-teman yang baru akan menunggu CD juga, tunggu dulu, sabar saja. Seorang murid Yesus pun juga sudah. Dia adalah Simon Petrus. Saya perlihatkan ini 3 teks yang menggambarkan Simon itu sudah CD. Dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia bertanya kepada mereka dalam Markus 8 ayat 29, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mantap kan? Lukas 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Simon sudah mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai juru selamatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup, Bapak Ibu? Apakah mengaku dengan bibir dan lidah itu cukup bahwa Yesus adalah juru selamat kita, adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Kristus itu? Di gambar ini adalah bagaimana seorang Simon Petrus ini dikuliti oleh Yesus ketika dia menyangkal gurunya sebanyak berapa? 3 kali ya. Menyangkal sebanyak 3 kali. Di sana dia menangis, dia menyesal, dia mengalami pengkulitan itu. Dia tidak bisa sombong dengan kekuatannya, dengan seluruh egonya, dengan seluruh skill yang ada dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Di momen itulah Yesus benar-benar menunjukkan bahwa dia itu dipedang, dipisahkan dari segala ego dan kemampuannya secara pribadi. Seakan Yesus mau katakan, hanya Allah lah yang mampu menolongmu. Dan benar, pasca kenaikan Yesus ke surga dan pasca Pentakosta, Petrus berkhotbah dan ribuan orang menjadi pengikut Kristus, sampai dia menjadi penginjil di mana-mana. Dia mengabarkan kabar sukacita itu. Apakah saya sudah sidi? Apakah Bapak Ibu sudah sidi? Sudah. Apakah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah. Tetapi apakah kehidupan kita mencerminkan pengakuan kita atas kemesiasan Yesus? Saya tidak tahu. Karena mengaku Yesus sebagai Mesias itu tidak berhenti pada ujung bibir dan lidah kita saja, namun segenap jiwa dan segala karya pelayanan kita. Itu mencerminkan pengakuan kita atas siapa Yesus.
Sehingga kalau kita berbicara tentang tema kita yang sudah kita baca di awal, yakni tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan Kristus itu bukan seperti CD yang berhenti di ujung bibir dan lidah saja, bukan. Tetapi apakah keseharian kita itu menunjukkan bahwa kita itu pengikut Kristus? Apakah memang kita itu percaya Yesus atau tidak? Itu kita sedang menyatakan. Kalau hanya berbicara, itu bukan sebuah pernyataan. Tetapi tingkah laku kita, sikap kita dalam masyarakat, terhadap rekan kerja dan yang lain-lain, itu adalah sebuah pernyataan, pengakuan bahwa Tuhan adalah juru selamat, satu-satunya tempat kita berlindung. Sehingga ketika kita berbicara kita adalah murid Tuhan, kita itu mendapatkan kekuatan karena Dia yang mengasihi kita. Dia satu-satunya pihak yang mencintai kita dengan begitu tulus, dengan penuh kasih setia. Oleh sebab itu saya ingin menutup renungan ini, pewartaan sabda ini, dengan sebuah kisah, yakni Quo Vadis Domine. Ada yang tahu Quo Vadis Domine? Bukan kue sera-sera ya, Quo Vadis Domine. Ada yang pernah mendengar? Ya, saya akan mengulangnya. Suatu ketika di Roma itu terjadi pembantaian para pengikut Yesus dengan gila-gilaan, sangat mengerikan. Ada orang-orang Kristen itu saking banyaknya, ribuan yang dibunuh dan dihabisi, itu saking bosannya orang-orang Roma di bawah Kaisar Nero ya, di bawah kekaisaran Nero, itu mereka tuh sampai nyari cara supaya membunuh dengan lebih asik dan menyenangkan. Salah satunya menjadikan para pengikut Yesus itu obor di jalan raya, jadi dibakar seperti lilin. Ngeri kan? Kemudian yang kedua, ada cara yang namanya gladiator. Jadi pengikut Yesus itu ditangkap, dimasukkan di sebuah arena, ditonton bareng-bareng, kemudian singa dilepas atau beruang dilepaskan, mereka disuruh untuk bertarung sampai mati. Ya bayangkan saja. Nah pada saat itu berita itu sampai kepada para pengikut Simon Petrus. Petrus yang pada saat itu menjadi rasul Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah diberitahu oleh para pengikutnya. Kira-kira Petrus, semua orang sedang mencarimu. Engkau adalah buronan yang paling dicari di wilayah Roma ini. Mendingan kamu keluar dari Roma sementara kamu meninggalkan Roma. Betul memang demikian. Petrus berjalan ingin keluar dari Roma. Kerusuhan terjadi di tengah kota Roma, hingga sampai suatu ketika pas di gerbang Roma, dia berjumpa dengan sosok yang sedang memikul salib, sosok yang begitu akrab sekali dengan dirinya, sosok yang begitu dicintainya, sosok yang dibelanya mati-matian, sosok yang begitu mengubahkan hidupnya. Sang pemikul salib itu adalah Yesus sendiri. Simon lantas terkaget dan dia berjumpa dengan sang guru dan dia berkata, Quo Vadis Domine, yang artinya adalah, hendak kemanakah engkau, guru? Pertanyaan itu dicatat dalam surat-surat apokrif untuk sejarah kekristenan. Quo Vadis Domine, kemanakah engkau akan pergi, guruku? Kemudian Yesus menjawab, umatku ada di tengah kota. Aku tidak akan meninggalkan mereka karena aku akan mati bersama-sama dengan mereka. Di titik itulah sekali lagi seorang Simon Petrus terjatuh. Dia berlutut dalam tangisnya. Dia benar-benar merasa terjatuh karena dia ingin meninggalkan panggilannya. Oleh sebab itu Yesus yang sudah berjalan dengan salibnya itu yang meninggalkan Petrus. Lalu kemudian Petrus dengan sangat mantap hati, dia ikut Yesus. Kenapa? Karena dia tahu satu-satunya tempat untuk berlindung, satu-satunya kekuatan yang bisa dia dapatkan hanyalah dari Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu ketika Petrus memasuki kota, dia ditangkap, dan akhirnya dia akan divonis mati. Dan karena dia terkenal orang yang sangat dekat dengan Yesus,
dia akan disalib, dihukum sama seperti Yesus. Akan tetapi dia menolak, bukan dia menolak hukuman salib itu, tapi dia ingin disalib secara terbalik. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak mati dengan cara yang sama dengan kematian Yesus. Pada akhirnya simbol salib terbalik itu jangan salah kaprah kita memahaminya simbol antikristus, bukan. Santo Petrus pun itu menghidupinya, menjalaninya sebagai cara mewujudkan cintanya kepada Yesus dalam panggilan hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Yesus itu, Yesus sudah katakan bahwa ada ancaman, ada resiko. Yesus tidak memaksa kok kita ikut dia. Yesus tidak memaksa kok apakah Bapak Ibu Saudara dan saya itu mau mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak memaksa. Tetapi apakah Yesus beserta sampai akhir hayat? Simon Petrus adalah saksi di mana Kristus tak pernah meninggalkannya. Ketika kita bertanya, apa yang akan kita lakukan? Ketika Yesus mungkin bertanya kepada kita, Quo vadis, kemanakah engkau akan pergi? Kemanakah kita akan pergi? Apakah kita akan tetap mengikut Yesus dalam segala resiko dan ancamannya? Selamat mengikut Tuhan, selamat untuk tetap merayakan kehidupan ini bersama dengan Kristus. Selamat untuk tetap mengatakan, memberitakan kebenaran Kristus dengan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk setiap kita. Tak
Mari dengan berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita pada saat ini menaikkan syafaat kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur. Kembali Engkau ingatkan kami tentang pengakuan kami kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Memang kami telah mengaku dalam baptis dewasa ataupun pengakuan iman kami secara dewasa dalam CD. Mungkin kami setiap minggu juga diajak untuk mengaku iman kami. Sebagaimana Petrus yang telah mengaku bahkan di hadapan wajah-Mu sendiri. Tetapi ternyata dimensi di mana kami mengaku Engkau sebagai Tuhan itu bukan berhenti pada bibir dan lidah kami semata. Akan tetapi bagaimana cara kami menjalani kehidupan ini? Apakah memang kami boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan kesadaran bahwa Engkaulah yang mempunyai kuasa atas segala kami? Engkaulah yang mempunyai kuasa untuk terus senantiasa menjalankan kehidupan kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami anugerah dan kekuatan. Hanya daripada-Mu lah dan hanya untuk-Mu lah segala karya peribadahan kami ya Tuhan. Dan biarkanlah melalui seluruh kehidupan kami mampu untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara ketika kami menjadi sahabat yang baik, kami menjadi masyarakat yang baik, kami menjadi warga-warga yang baik di lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami tahu kok Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang mungkin menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Ya Bapa, pulihkanlah ini ya Bapa. Berkatilah wilayah Jawa Timur, Surabaya Raya dan sekitarnya. Biarkanlah Tuhan boleh memakai pemerintahan baiknya dari pusat, dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada tingkat-tingkat paling dasar dalam RT, RW, dan juga kami sebagai masyarakat. Mampukanlah kami untuk menjaga ini semua dengan baik. Mampukanlah kami berperan serta dengan baik. Juga untuk tenaga-tenaga medis ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka semangat bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang begitu baik. Apa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang begitu mulia untuk boleh memperjuangkan hidup sesama. Tetapi ya Bapa, di balik segala risiko yang mungkin mereka hadapi, Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, baik ketika mereka bekerja ataupun dalam perjalanan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pun kami juga berdoa untuk setiap kami yang terdampak COVID-19 ini. Secara finansial, perekonomian dalam keluarga kami. Apapun yang hendak kami upayakan, apapun yang hendak kami kerjakan, biarlah itu menjadi doa yang sampai ke telinga-Mu ya Bapa. Bukan hanya ketika kami berharap dan mengeluh akan kehidupan kami,
tetapi seluruh karya kami, biarkanlah itu menjadi doa yang Engkau dengarkan. Engkau yang tahu apa yang menjadi upaya dan usaha kami. Engkau tahu segala keringat yang menetes, Engkau tahu segala jerih lelah yang kami lakukan. Itu adalah bagaimana cara kami memperjuangkan kehidupan, yakni kehidupan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pun kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini GKI Sepanjang. Kiranya ke depan kalaupun ada wacana-wacana akan dibukanya peribadahan secara onsite, secara fisik di tempat ini kembali, biarkanlah kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita, penuh kematangan dalam memutuskan dan berpikir, sehingga apapun yang hendak kami laksanakan itu bukan karena kami terburu-buru, tergesa-gesa, tetapi melalui sebuah perbincangan dalam persidangan, baik itu majelis ataupun yang mungkin melibatkan badan pelayanan, sehingga apa yang kami lakukan, peribadahan yang kami lakukan itu membawa berkat sukacita, bukan membawa ancaman. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan dalam keluarga kami pun dalam diri kami secara pribadi. Untuk itu ya Tuhan, biarkanlah Engkau yang tahu segala kedalaman hati kami dan pergumulan kami. Dan hanya pada nama-Mu lah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur baik secara transfer ke rekening GKI Sepanjang atau memasukkannya ke dalam amplop atau dengan metode QR dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita pujikan, Ku berikan. Yang mampu mengubahkan hati.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik dari kami Tuhan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Kau memberkati persembahan ini, Kau menyucikannya ya Tuhan sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu di GKI Sepanjang. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan memujikan Tuhan mengutus kita. Marilah kita tetap dengan senang melayani Tuhan, meskipun kita harus didera, meskipun kita harus susah. Marilah kita tetap memuliakan nama-Nya. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.